Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh barokah, hari yang penuh barokah ini, di bulan yang barokah juga. Kembali Allah berikan nikmat kepada kita. Nikmat pertama adalah nikmat hidup. Tadi ketika kita bersahur, kita bangun, kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami ba'da ma amatana, sesudah mematikan kami. Jadi sebenarnya tidur itu kalau di dalam hadis tadi merupakan kematian. Lalu dengan nikmat Allah, Allah kembalikan kepada kita roh dan kita hidup. Maka bersyukur kita di atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. Selawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan jadwal, sebenarnya sekarang bukan jadwal lambo ya. Oleh karena itu tadi setelah selesai salat subuh, jadi jangan anggap lu tadi ustaz dah salat subuh. Tadi kami lah semua keluar karena biku ada agenda puluhan harus dikarajut gini, jadi capek-capek saja. Ketika laptop lah terbuka, tiba instruksi dari ketua. Wak kalau ke ketua aku tu patuh soalnya, ya. Tuti apa tu boleh laptop tu boleh cik beliau. Masya Allah. Jadi namanya kini ban serap. Ya. Kan lai tahu ibu ban serap? Di mana letaknya biasanya? Di gardan belakang kan? Karena kenal pot yuk sebentar. Biasanya bunga-bunga ban serap ko biasanya ndak sempurna lah ko. Bilonya tak pakai ketika ban utama bocor. Jadi namanya ban serap, mohon maaf salah. Dan penting auto tetap berjalan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya nama ban serap. Tentu judulnya ndak harus sesuai dengan sopir utama doh. Cara membawanya kan tergantung sopir gini kan. Jadi kita lagi ya sajalah judul pengajian kita malam subuh kini dengan sesuai dengan ayat tadi surah Al-Mulk ayat yang kedua. Amal yang terbaik, ya, amal yang terbaik. Kalau ada ibu-ibu yang mencatat judulnya amal terbaik. Kau minta tanda tangan kalau tidak itu judulnya tadi tidak ada gitu tangan. Hidup di dunia seperti nikmat pada subuh kini. Allah ingatkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menghidupkan lalu dialah yang mematikan lalu menghidupkan kamu. Ya. Jadi hidup itu nikmat. Tetapi bukan nikmat seperti cek kosong yang boleh kita isi sesukanya. Tapi ada kontrak sebenarnya yang sudah diingatkan oleh Allah dengan nikmat hidup yang diberikan oleh Allah setiap hari termasuk hari ini. Apa sebenarnya tujuan dan target daripada kehidupan itu? Di dalam sambungan ayat Allah mengatakan, apa kata Allah? Liyabluwakum. Dengan nikmat hidup itu Allah ingin menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya? Bapak dan Ibu, setidak-tidaknya di dalam ayat ini ada dua makna terpenting. Yang pertama, bahwa hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah ujian. Ayyukum ahsanu amalah. Itu yang kedua. Yang keduanya adalah bahwa sesungguhnya
hidup itu adalah kompetisi. Jadi ada ujian dan ada persaingan. Kenapa hidup itu ujian? Karena Allah memang mengatakan begitu. Ya, setiap nikmat, di balik nikmat pasti ada ujian. Di balik setiap nikmat pasti ada ujian. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat harta, ya, Allah berikan kecukupan kepada kita, di situ ada ujian. Apa ujian daripada nikmat kecukupan harta? Mampu tidak kita menyisihkan harta kita untuk diinfakkan di jalan Allah, itu ujiannya. Ya. Nikmat jabatan ada ujiannya. Ya. Dapat jabatan, apa jabatannya? Ketua musola misalnya. Apa ujiannya? Ujiannya dua. Ya, ketua musola, pengurus musola, sampai pada lapisan terendah dapat ujian semuanya. Apa ujiannya? Ujiannya tahan enggak dengan kritikan, usulan yang tiap sebentar ya dari jamaah dan masyarakat. Itu ujiannya. Jadi hidup ini adalah ujian. Tidak ada satupun di antara orang yang hidup ini yang tidak diuji. Pasti kita semuanya diuji oleh Allah dengan ujian kita masing-masing. Kadang berat, kadang ringan, kita sendirilah kemudian yang merasakannya. Lalu hidup itu adalah kompetisi dan persaingan. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Artinya apa? Bapak dan Ibu, kita sholat subuh tadi dengan rakaat yang sama. Berapa rakaat, Bu? 2 rakaat. Dengan imam yang sama, ya. Dengan bacaan Fatihah yang sama. Tahu enggak Bapak dan Ibu? Sebenarnya setelah kita selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita sudah mendapatkan balasan pahala. Apakah balasan pahala dari sholat subuh yang sama, 2 rakaat, imamnya sama? Sama nilainya setiap kita? Tidak. Ada yang nilainya bagus, menengah, ada yang rendah nilainya. Anna rajulan la yansarifu ma katabahu min salati ilal usyur, thumun, sudus, khumus, sampai Nabi mengatakan nisfu. Ada orang setelah dia berpaling dari sholatnya, maknanya adalah setelah selesai sholat tidaklah ditulis oleh Allah balasan pahala sholatnya kecuali berapa? Ada yang dapat 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, sampai 1/2 dikatakan Rasulullah. Jadi masing-masing kita dapat nilai berbeda-beda. Maka karena itulah kemudian Allah mengingatkan di dalam ayat ini, sesungguhnya yang memang Allah inginkan dari kita ahsanu amala, amal yang terbaik yang mesti kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Sukses kita hidup di dunia, selamat kita nanti hisab Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, sekarang apa kriteria ahsanu amala? Atau amal yang terbaik itu seperti apa? Kita tentu sudah beribadah sesuai dengan umur kita semenjak kita balik. Ada yang mungkin mulai beribadah ya dengan umurnya yang sudah 70, 60, macam-macam. Sholatnya, puasanya, zakatnya, apakah itu sudah yang terbaik? Atau sedang tertatih-tatih sekarang ini? Tetap ya, walaupun berat, berupaya untuk menjadikan setiap amal menjadi amal terbaik. Sekarang pertanyaannya, apa kriteria amal terbaik di hadapan Allah? Setidak-tidaknya kalau kita kumpulkan ayat-ayat dan hadis, kriteria ya, atau syarat-syarat amal, sesuatu amal itu masuk kepada amal terbaik, sekurang-kurangnya terpenuhi 3 perkara. Apa perkara pertama? Perkara pertama, untuk menjadikan amal kita ini amal terbaik di hadapan Allah dan mendapat balasan terbaik itu tidak lain dan tidak bukan ikhlasul amal. Artinya, Bu, amal itu harus ikhlas dulu, ya. Itu pondasi pertama itu. Ya. Ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kalau dalam bahasa Arab ikhlas itu artinya kosong sebenarnya. Kalau ada ya karate tengah-tengahnya bolong, itu ikhlas itu. Jadi secara bahasa amal
yang semata-mata didasarkan kepada untuk mendapatkan keridhaan Allah. Semata-mata Allah saja. Sholat subuh, ya. Kemudian datang dari rumah, berjalan kaki, naik kendaraan. Ketika keluar dari rumah, apa niatnya pergi sholat subuh? Lillahi ta'ala. Maka sebenarnya itulah sebabnya walaupun dalam beberapa mazhab, niat itu tidak mesti dilafazkan. Ya, dalam beberapa mazhab Hanafi, niat itu cukup dalam hati saja. Tidak perlu pula usolli pada subahi. Tidak. Tetapi dalam mazhab Syafi'i harus dilafazkan, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Supaya lebih kokoh jiwa ini bahwa pekerjaan ini, sholat ini, puasa ini lillahi. Nah, jadi bapak ibu-ibu ketika berniat itu ajan sembarang usolli fana subahi, ajan sekedar formalitas, tetapi resapi makna niat itu, terutama kata-kata di ujungnya itu lillahi, bahwa ini pekerjaan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan untuk mendapatkan puji sanjung daripada manusia. Maka dari itulah kemudian kalau kita berbicara tentang niat, ya, Rasulullah mengingatkan amal kita akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niat. Apa kata Nabi? Dalam beberapa riwayat, Imam Abu Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, kadang-kadang dengan redaksi berbeda tetapi substansinya sama. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu, sesungguhnya amal kalian itu tergantung kepada niat. Amal kalian tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan Allah akan memberikan apapun pekerjaan kalian itu akan Allah balasi dengan manawa, apa yang kalian niatkan. Panjang hadisnya. Dan hadis ini kalau kita perhatikan berkaitan asbabul wurud, sebab hadis ini diucapkan oleh Nabi. Kalau di dalam hadis namanya, kenapa sebuah hadis diucapkan oleh Nabi? Namanya asbabul wurud. Tapi kalau kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Namanya asbabun nuzul. Jadi kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Hadis tentang niat ini berkaitan sebenarnya dengan peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam, tonggak peradaban Islam yang pertama, yaitu peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Allah perintahkan kaum muslimin untuk pindah, cari lokasi baru yang lebih prospektif untuk pengembangan dakwah. Hijrah itu adalah perkara yang luar biasa berat. Kenapa berat? Bayangkan Bapak dan Ibu, disuruh oleh Allah untuk pindah dari kampung halaman, tanah tumpah darah, tempat di situ kita bermain besar dengan kawan-kawan, kini disuruh pindah ke kampung lain yang entah berantah kampungnya, entah seperti apa kehidupan di sana. Berat, tetapi itu hanya bisa dilakukan orang-orang beriman. Belum lagi perjalanannya, sembunyi-sembunyi, jangan sampai kafir Quraisy tahu. Sehingga dalam sejarah ada yang tertangkap, diseret lagi ke Makkah, dibunuh, dipenjara. Ya. Ada yang sakit di jalan, meninggal di jalan. Pendek cerita, ketika sampai di Madinah dan Rasulullah pun sampai, apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Dikumpulkan seluruh sahabat muhajirin ini, orang yang keletihan fisik, kelelahan mental. Disitulah Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Beratnya hijrah ini, sesungguhnya Allah akan balas sesuai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalian akan dapat sesuai dengan niat kalian, kata Rasulullah. Sambungan hadis, wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa ila imra'atin yunkihuha wa hajara ma hajara ilaihi. Apa kata Nabi? Siapa yang berhijrah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul, dapatlah dia keridhaan Allah dan Rasul pada hari ini. Nabi dengan ketajaman batinnya melihat ternyata tidak seluruh sahabat yang berhijrah itu lillahi ta'ala. Lalu kata Nabi, siapa yang berhijrah hanya untuk mendapatkan sejumput kenikmatan dunia di Madinah ini, yusibuha, pasti dia dapat di Madinah ini. Mungkin pergi berhijrah bukan karena Allah, tetapi motif ekonomi barangkali. Ya, usaha di Makkah tidak menjadi,
buai kadai ndak laku, aduh perintah hijrah entah kanarnya pailo lawak ke Madinah. Mudah-mudahan di Madinah dikembangan lebih dibuka kali, mudah-mudahan ya laku kayu di sana. Ni usibu ada apik di kalian, Allah lagi ya kecil aku. Dan lagi-lagi dengan ketajaman batin, ternyata di antara yang berhijrah ini nampak loh di Nabi. Dan motif hijrahnya bukan karena Allah, bukan ekonomi, tapi motif asmara. Asmara kok memanglah lamu sebenarnya. Mengkana hijratu ila imra'atin. Siapa yang berhijrah untuk mengejar perempuannya, mengejar kekasihnya, mengikuti kekasihnya, yunkihuha, di Madinah kunyo nikahi perempuan itu kecil Nabi. Wa hajara ilai, dan kalian berhijrah itu yang kalian dapatkan sesuai dengan niat. Bapak dan Ibu, hadis ini sangat populer ya. Innamal a'malu binniyat. Rata-rata kita sudah hafal. Ringan di bibir, tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya sangat banyak ujiannya. Sangat banyak ujiannya. Kenapa demikian? Karena memang kadang-kadang kita sudah ikhlas karena Allah, tapi di tengah jalan macam-macam saja ya gangguan, macam-macam saja kemudian cobaan yang menjadikan niat kita dari rumah itu melenceng dia ya, melenceng. Niat dari rumah pai sholat ke surau kita, tapi di tengah jalan ada orang rami-rami ya, abah pai lo jalan terus kita orang rami itu untuk apa? Aku dan katus sholat ketika orang azan kam surau ambo. Kalian berubah dia ya. Berubah. Maka Bapak dan Ibu, disinilah pentingnya bagi kita untuk memurnikan dan meluruskan niat kita semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Apa bahaya dan musuh daripada ikhlas ini? Ya ria ya. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya ria di sini ya. Kawan saya sama-sama namanya ria. Tapi bukan ria itu. Ria itu adalah melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tetapi untuk mendapatkan ya keridhaan manusia. Ada motif-motif yang lain. Ya motif kebanggaan, motif ekonomi, macam-macam motifnya. Macam-macam. Itu yang disebut dengan ria. Dan Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidati Aisyah mengatakan ria ini merupakan virus yang akan membunuh ya pahala dari satu perbuatan, dan merupakan virus yang sangat kejam yang bergerak bagaikan semut hitam ya, bergerak bagaikan semut hitam di atas batu hitam di dalam gua yang kelam, dan ketika itu pada malam hari tanpa bulan dan bintang. Sempurna lah itu Bu. Lain bisa dicari samui hitam dia teh batu hitam ya, samui hitam dia teh batu hitam, di mata ketika itu letaknya di dalam gua, ketika itu hari malam, ndak ada lo bulan dan bintang, lain nampak kira-kira pergerakan semut itu. Betul, itulah ria itu kadang-kadang menggerogoti amal kita. Maka berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal kita, pengabdian kita betul-betul Allah hindarkan, Allah beri kekuatan agar terhindar dari ria, kesombongan, ya, ingin mencari muka, ingin mencari berbagai macam keridhaan daripada manusia. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Yang kedua, syarat daripada sebuah pekerjaan itu dianggap dan dinilai sebagai ahsanu amala, amal terbaik setelah niatnya ikhlas, harus diiringi dengan aswabul amal. Apa itu aswabul amal? Perbuatan itu harus perbuatan yang disyariatkan ya. Kalau bahasa kitanya aswabul itu pekerjaan itu benar, seikhlas apapun niat, tapi karajonya salah, tidak akan mendapat balasan dari sisi Allah. Itu intinya Bu, karajo salah, niat batua, dapat pahala atau tidak? Tidak. Ya, hidup baik gini, itu tidak ada cara lain kecuali nyo mencuri. Tapi ketika mencuri, sengaja kau mencuri, ya, untuk memenuhi kehidupan ambo lillahi ta'ala.
Nah, namunnya dipasang loh. Ya, niat yang ikhlas harus dipasang pada perbuatan yang baik, bukan untuk perbuatan yang salah. Niat yang ikhlas harus dipasangkan pada amal soleh, bukan pada amal salah. Nah, ini yang perlu, Bu. Ya. Niat yang ikhlas dia akan dilekatkan pada amal soleh, jangan pada amal salah. Kalau pada amal salah, tidak akan ada arti niat tersebut. Makanya untuk tahu kita perbuatan kita itu amal soleh atau amal salah, disitulah perlunya ilmu. Apa, Bu? Ilmu. Ya. Dan betapa besarnya kedudukan ilmu ini, sehingga Allah puji-puji orang yang berilmu ini. Orang puji-puji orang beramal dengan ilmu. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa tingkat, ya, dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Bayangkan, yang Allah angkat di dalam ayat itu derajat orang beriman dan berilmu, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang berharta disebutkan dalam ayat tersebut, tetapi orang yang beriman dan berilmu. Sehingga tidak sedikit juga kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan betapa mulianya orang-orang berilmu ini. Al-faqihun wahid asyaddu minasyaiton min alfin abid. Seorang yang beramal dengan ilmu, kata Rasulullah, itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang beramal tapi tidak ciunan tahu ilmunya dong. Seorang beramal dengan ilmu itu lebih takut syaitan daripada 1000 orang berkumpul tapi beramal, ya, tapi tidak dengan ilmu. Cukup? Tidak, banyak lagi hadis-hadis mengatakan betapa pentingnya ilmu ini. Ya. Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sianan melangkahkan kakinya menuju majlis-majlis ilmu, mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah ringankan langkah kakinya nanti menuju surga, kata Rasulullah. Apa begitu, ya? Sehingga ketika kita melangkah dari rumah, ambo dapat instruksi dari ketua tadi, balik om katanya. Melangkahlah ambo balik ke situ, ya, ke majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah ambo nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Bapak dan Ibu, ya, tentu semakin jauh jarak rumah dari surau, tentu berbeda pahalanya dibandingkan orang yang tinggal di sebelah surau. Kan ada seorang sahabat, Bapak dan Ibu, ya, ada seorang sahabat. Kalau awak biasanya, masyarakat muslim biasanya kalau bisanya membeli rumah, kok dapet rasaki ambu ambil rumah di dakek musaji, iya Bu? Sebahagian, tapi ada juga ndak nemu panek wa dakek surau musaji itu batu pakak telinga ada yang seperti itu, ya. Tapi umumnya kaum muslimin kok dapet rumah ambo nanti di dakek surau dakek musaji, ya. Bagus karena ada motivasi, tapi semakin banyak langkah sebenarnya semakin banyak pahala. Sehingga kan ada seorang sahabat, ya, seorang sahabat yang rajin sholat. Kemudian satu ketika setelah selesai sholat subuh, saya lihat Nabi ada, ya, lupa mau namanya Bu, siapa nama sahabat tuh. Jadi Nabi tanya, si fulan kecil Nabi kasih ke sahabat. Itulah gunanya barangkali hikmahnya kalau imam itu sesudah imam ini mencaliaknya jangan sesudah salam tak calik kamu udah menyampiang, ya. Usah pun calik jamaah, saya tidak sibuk, ya. Nabi saya lihat si fulan mah, ya, dah ada ya Rasulullah. Awak calik rumahnya. Jadi Nabi nampaknya kalau tidak nampak langsung pergi caliak ke rumahnya. Wah, jalan Rasulullah. Pendek cerita ternyata Bu, siap subuh berjalan, hampir mendaki zuhur baru tiba di rumahnya. Masya Allah Bu, ternyata sahabat pun tak pernah tinggal sholat subuh. Nabi pergi ke rumahnya, Rasul sampai kirunya dalam beberapa riwayat kecekan hampir menjelang zuhur baru ketiba di rumahnya.
Naik aja tuh ke Masjid Nabawi gitu, ke Masjid Nabi. Nggak naik motor seperti ini dah bu, jalan kakinya bu, ya, jalan kaki. Ketika sampai di rumah diketuknya, ya, tanya Rasulullah, si Fulan mah, kau ndak datang salat subuh tadi? Kecek Nabi ke istrinya, karena nak membuka istrinya. Kecek istrinya, ya Rasulullah, suami aku lah meninggal tadi malam. Ya, lah meninggal tadi malam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Cuma kecek istrinya, ya Rasulullah, cuma ambo penasaran. Ambo penasaran. Apa yang penasaran? Ketika suamiku sakarat, ketika suami yang bos sakaratul maut, beliau mengungkapkan, apa kecek leo? Andaikan lebih jauh, andaikan lebih jauh, andaikan lebih banyak, andaikan lebih banyak. Artinya itu Rasulullah nak ngerti ya bodoh. Tentu Rasulullah Allah berikan kasyaf untuk mengetahui itu. Apa kecek Rasulullah? Suami engkau ketika sakaratul maut itu diperlihatkan oleh balasan-balasan perbuatannya. Tahu enggak? Apa makna andaikan lebih jauh? Maksud daripada andaikan lebih jauh itu, andaikan rumahku lebih jauh dari rumah sekarang ini, tentu pahlaku akan lebih besar. Andaikan lebih jauh. Jadi sahabat Rasulullah itu dalam beberapa riwayat adonan memang ada sahabat kok punya prinsip beda-beda. Membik rumah tu ndak ingin dakik dengan Masjid Nabawi, sengaja menjauh. Ya, sehingga ketika ditanya di sahabat yang lain, kenapa engkau membuat rumah jauh daripada rumah Nabi? Apakah engkau tidak sayang kepada Nabi? Tidak sayang dengan Masjid Nabawi ini? Justru orang itu mengatakan, justru ambo membuat rumah lebih jauh supaya lebih banyak langkah ambo baikah masjid. Jadi semakin banyak langkah, semakin banyak pahala. Ustaz, kalau naik Honda, naik motor ke Surauko, pahala cero metong itu saya. Ya. Mah banyak pahala naik motor ke surau daripada berjalan kaki. Kalau di Ambo lebih banyak pahalanya naik motor. Modalnya lebih banyak. Ada modal minyak dan putaran roda, Bu. Ya, putaran roda, setiap berputar roda tentu dapat pahala sama, setiap melangkah dapat pahala. Kalau roda setiap berputar dapat pahala. Dan ibu-ibu ketahui bapak ketahui, roda Honda itu ada dua. Jadi sekali berputar dapat dua. Alangkah lebih baiknya nak ketiba naik oto. Sekali berputarnya dapat ampe. Tapi Bu Epi nak selalu dia keluar oto salat subuh tu diputai lo apa kau dulu. Hanya sekedar bergurau saja. Ya, Bapak dan Ibu. Demikianlah kira-kira amalnya harus benar. Jadi orang yang melangkah ke majelis-majelis ilmu, Allah ringankan langkah kakinya di surga, kan itu kata Rasulullah. Ya, belum lagi hadis yang biasa kita sebut dalam tausiah kita, idza tamuru bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian basuh taman sarugo di duniaku, singgahlah kalian walaupun sebentar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu taman sarugo di dunia? Kalau kami nampak, maka kami ke sebentar, lama-lama kami di sini. Tetapi apa itu taman surga di dunia ini? Jawab Rasulullah, majelis zikir, kata Nabi. Majelis duduk bersama, zikir, di situ diingatkan akan kebesaran Allah. Apa maksud majelis zikir itu? Ada ulama mengatakan majelis zikir itu kan bermakna mengingat Allah. Maka seutama-utama zikir mengucapkan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini majelis zikir ini taman surga. Tapi ada ulama yang mengatakan makna yang keluar yang paling kokoh daripada majelis zikir itu, ya, tak lain dan tak bukan majelis ilmu. Kita sekarang berada di majelis apa? Ini taman surga di dunia. Taman surga. Kalau di taman surga itu, ya, sanang atau susah, Bu? Sanang, Bu. Sanang, ya. Kalau
tandonya orang sanang sudah makan sahur, ya, ketika mendengar majelis ilmu duduk bersandar di dinding. Nanti jadi sudah itu matunya manggu-angguanya ambolah PD lo bu masuk ke jiwa bu kecamatan kironya inyo lalu ibu-ibu nan lalu tari salah lalu no salah bu. Kalau adonan lalu sedang menengah ceramah, kalau di ambo pribadi ambo sanang hati ya bu, badik sanang Ustaz. Semakin terbuktilah bahwa majelis ilmu kota Mansur surga. Pada itu orang bisa lalu sambil duduk tando hatinya, ya, tando hatinya senang. Kalau hatinya susah, dapat kasus seempuk apapun, kata hati susah, lain nama matu lalu. Nggak, jadi ikulah buktinya memang majelis ilmu kok ternyata taman surga di dunia, ibu. Lalu lah tadi, mana kalau lalu, nggak usah tegak dua. Jadi kalau ada misalnya tetangga, kawan, sahabat berdapat penyakit susah lalu, lapai ke dokter, lapai ke tabib, makan ube itu herbal, tak jo nama lalu dong. Apa ubenya? Jak Mas Haji menangah pengajian. Insya Allah siap itu sehat. Nan ketiga, ya. Apakah kriteria amal terbaik itu? Bertanyalah sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah. Tunjukkan kepada kami ya Rasulullah, apa amal yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah. Nah, gitu ya. Kita mencintai Allah. Dan itu memang sudah seharusnya. Karena Allah lah yang menciptakan kita. Kita cinta ibu kita. Kita cinta ayah kita. Tentu seharusnya kita harus lebih cinta kepada pencipta ayah dan ibu kita. Bapak dan Ibu. Lalu wajar sahabat kemudian mencari keridhaan Allah dengan bertanya, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Tahu enggak Bapak dan Ibu? Apa jawab Rasulullah? Amal yang paling dicintai oleh Allah? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Hadiahnya biasa, umroh. Bagi yang mampu. Amal yang paling dicintai Allah. Ahabul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adwamuha wa in qol. Selesai. Boleh kita pulang sekarang. Apa maknanya? Maknanya adalah Nabi ternyata tidak jawab dengan sholat, tidak jawab dengan puasa, tidak jawab dengan sedekah, zakat, umroh, haji, tidak. Tetapi justru Nabi menjawab adwa muha wa inqal. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang rutin. Wa inqal, walaupun sedikit. Ya. Biarlah sakit tapi terus menerus. Daripada sekali beramal banyak, istirahatnya panjang. Ya. Istirahatnya panjang. Biarlah sholat duha paling sekitik berapa rakaat? Paling banyak berapa rakaat? 12. Sebagian ulama malah nak membatasi sholat duha kepada bapak ibu. Boleh 30, boleh 38. Pupualah sampai zuhur. Ya, ada pandangan seperti itu. Ya, oke lah. Biarlah sekitik tapi rutin. Biarlah 2 rakaat tapi rutin tiap hari. Itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang sholat duha 2 balik rakaat sekali istirahatnya 2 bulan. Biarlah sakit tapi rutin. Begitu juga bersedekah. Ya. Biarlah sedikit tapi rutin, daripada sekali bersedekah banyak istirahatnya 1 tahun. Ya Bu, apalagi sholawat sedang membutuhkan dana ke Bu. Biarlah sakit. Tiap datang kotak 50.000. Tak kotak 50.000. Sakit. Tu kok galak ibu? 50 tu seketik banyak. Banyak. Jadi nan seketik di ibu berapa? 2.000. Masa 2.000. Ayo malah. Kadang-kadang ibu-ibu kok model itu. Ya, baik kamu sholat malam sholat tarawih. Ya. Dia dari rumah lah siap sadanya. Saku su untuk sedekah, saku kida untuk
nyampang-nyampang pulang kau singgah aja lah ke Kadai Serezi, kau aduh je ke di Bali tu sahur. Biasanya mana banyak saku kida tu? Oh, saku sedekah, saku kida untuk belanja. Mana banyak? Banyak saku kida. Saku berapa tadi jumlahnya? 2.000. Saku kida minimal 50.000 minimal tu. Okey lah, kadang 100.000. Baiklah, solat kamu solat. Ya, solat di tempat lain ya. Setelah selesai solat segala macam, tiba kotak impak. Di lama cerita sedang mangguk-angguk, datang kotak impak, memasukkan peti ke dalam kotak impak. Selesai solat, baiklah ke Kadai tadi, belanja segala macam, sekira-kira pitinan ada di kantong. Ketika ke dibaya, dirosok saku atau kida? Saku kida, kan kida yang banyak tadi. Tak kosong. Laba kaluan genonya tak boleh dah. Lah hilang. Ya, dirosok saku saya lihat, oh utuh masih 2.000. Kironya nan di saku kida tadi kironya nan masuk ke kotak infak gitu. Ya. Nan masuk ke kotak infak. Berapa halo dapat dia? 2.000 atau 100.000? Sesuai dengan kaji kita. Bu, berapa dapat pahala? Kan nyoba infak 1.000 tu. 2.000 atau 1.000? Pahala dapat dia 2.000. Berarti lah masuk kaji tadi tu. Ya, sesuai dengan niat. Tak pernah masuk kan 100 Ustaz. Kalau dia nak malu mintalah pengurus balik. Salah masuk tadi Ustaz. Ya, pahala nak didapatkan sesuai dengan niat. Jadi Bapak dan biarlah saketek tetapi rutin. Itu jauh lebih disukai Allah, dicintai daripada amal ibadah banyak tapi istirahatnya panjang. Ya, istirahatnya panjang. Barangkali demikian yang dapat kita sampaikan sesuai dengan event kita tadi, yang namanya ban serap. Tentu singgo itunya lah sampai kok sebenarnya Bu, ya. Lah sampai ke tujuan. Lah sampai ke tujuan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengakhiri tausiah. Pasti kalau ada yang akan berdiskusi, ada yang akan bertanya, insyaallah kita beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan Bu. Kalau ada pertanyaan Bapak. Ibu-ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ya. Bapak-bapak juga tidak ada pertanyaan. Ya. Kadang-kadang pertanyaan lalu datang melalui WA. Ya. WA langsung, Ustaz, bagaimana hukumnya bla 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 bla. Mohon maaf Bu, kadang-kadang tidak sempat menjawab. Sebab harus menulis dulu Bu. Panjang buat menulis dulu. Ya. Jadi ancak kalau bertanya gini, langsung bisa dijawab. Tapi kalau ibu bertanya melalui WA, mohon maaf, bukan bertindak nak mau menjawab, tapi sengaja untuk menulis panjang tu kadang-kadang tak ada waktu. Ya. Baik Bapak dan Ibu, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada subuh ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.